Coba kalian perhatikan di sekitar kalian. Jalanan yang tiap hari kamu lewatin, lampu lalu lintas yang bikin perjalanan aman, bangunan-bangunan yang kamu lihat setiap harinya. Pernah nggak kalian kepikiran semua itu dananya dari mana? Nah, jawabannya sederhana, tapi sering kita lupakan. Pajak. Semua itu tidak lepas dari pajak yang selama ini kita bayar. Pajak menjadi salah satu unsur terpenting dalam kehidupan bernegara, meskipun seringkali keberadaannya tidak kita sadari secara langsung. Banyak orang berpikir kalau pajak itu cuma kewajiban semata, bayar lalu selesai. Padahal, pajak punya peran yang besar terhadap negara agar tetap pemerintahannya berdiri dan bergerak. Nah, secara umum, pajak punya 4 fungsi utama, yaitu fungsi budgetar, reguleran, stabilisasi, dan distribusi. Yuk kita bahas satu persatu. Fungsi budgetar. Pajak mempunyai banyak fungsi penting. Fungsi pertama yang akan kita bahas dan yang paling basic, yaitu fungsi budgetar. Singkatnya gini, pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, penerimaan pajak menempati porsi dominan dibandingkan sumber pendapatan lainnya, seperti penerimaan negara bukan pajak atau hibah. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas negara sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Dari pendapatan pajak inilah, pemerintah mendapatkan dana untuk membangun fasilitas umum, membayar layanan publik, dan memastikan negara tetap berjalan. Dengan kata lain, pajak menjadi fondasi utama agar negara dapat menjalankan roda pemerintahan secara optimal dan berkelanjutan. Jadi, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat sebenarnya ikut berkontribusi langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Pajak bukan uang yang hilang, tapi investasi dari masyarakat untuk kepentingan bersama. Kalau pajak tidak berjalan dengan optimal, maka pembangunan juga pastinya akan terhambat. Fungsi reguleran. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu fungsi reguleran atau fungsi pengaturan. Melalui fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan perilaku masyarakat. Contohnya gini, kenapa harga rokok mahal? Karena pajak dari rokok itu sendiri tinggi. Penerapan pajak yang tinggi pada produk tertentu seperti rokok bertujuan untuk mengendalikan tingkat konsumsinya. Dan sebaliknya, pemberian insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen kebijakan pemerintah dalam menciptakan keseimbangan dan arah pembangunan ekonomi nasional. Pajak dapat menjadi alat kendali yang berdampak negatif ditekan dan yang berdampak positif didorong. Fungsi stabilisasi. Fungsi pajak berikutnya adalah fungsi stabilisasi. Kondisi ekonomi itu tidak selalu stabil. Terkadang inflasi tinggi dan terkadang pula ekonomi melemah, sehingga daya beli masyarakat juga turun. Pajak membantu pemerintah menjaga kondisi ekonomi tetap seimbang. Saat terjadi inflasi yang terlalu tinggi, kebijakan pajak bisa digunakan untuk menekan lonjakan harga. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami tekanan, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Jadi, pajak tidak hanya berpengaruh terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kestabilan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Fungsi distribusi. Fungsi pajak berikutnya nggak kalah penting, yaitu fungsi distribusi. Lewat pajak, negara berusaha menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dana pajak digunakan untuk bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Jadi, pajak membantu mengurangi kesenjangan antara yang mampu dan yang membutuhkan. Inilah kenapa pajak juga sering disebut sebagai bentuk gotong royong modern. Nah, sekarang sudah jelas kan bahwa pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bernegara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur ekonomi, penjaga stabilitas nasional, dan sarana pemerataan kesejahteraan. Pemahaman terhadap fungsi pajak ini penting agar kita menyadari bahwa pajak bukan sekedar kewajiban, melainkan kontribusi nyata dalam pembangunan negara. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan sejatinya adalah kontribusi kita untuk masa depan bersama. Jadi, sadar pajak hari ini demi Indonesia yang lebih baik di esok hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa
Sadar pajak hari ini demi Indonesia yang lebih baik di esok hari.